Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Puji dan syukur mari selalu kita persembahkan kehadirat Allah, Allah yang telah memberikan kehidupan pada kita yang kesekian kalinya. Setelah setiap malam kita tertidur, kadang kita sempat bangun tahajud, ada yang pula tidak sempat, ada yang dijagakan oleh Allah tepat pada waktunya, ada pula yang tidak, bahkan ada yang menjadi malam itu malam terburuk buat dia dengan sebab terlambat bangunnya. Kita bersyukur pada Allah karena Allah masih menjaga ibadah kita. Kenapa kita masih mampu hadir ke masjid, mampu salat subuh berjamaah, mampu mendengar ta'lim, mendengar pengajaran? Ini karena perbantuan Allah. Dalam bahasa Arab dikatakan karena ma'unah Allah, pertolongan Allah. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ingin juga seperti kita duduk salat subuh berjamaah, mendengarkan pengajaran kajian agama, tapi mereka terhalang dengan keadaan tubuhnya yang lemah, terhalang dengan keadaan keluarganya yang sibuk, terhalang dengan cucunya yang tidak boleh lekang dari dia, dan lain sebagainya. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah. Selawat dan salam pada Rasulullah yang telah membimbing kita sehingga kita terpetunjuk kepada jalan yang diridai Allah, dengan terus berpegang teguh, meyakini dengan haqqul yaqin bahawa agama Islam ini adalah agama yang benar. La yuqbalullah yaumal qiyamah ghaira dinahu, yang mana Allah tidak akan menerima agama apapun di hari kiamat selain daripada agama Islam. Seterusnya salawat dan salam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian, serta kita selalu berdoa pada Allah agar keselamatan, kesejahteraan, keamanan diberikan oleh Allah pada guru-guru kita, para ulama, para kiai, para ustaz, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama dan saya hormati imam masjid, pengurus masjid atau pengurus BKM, Pak Geci, serta kepada teristimewa bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita pada subuh berbahagia ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kemarin Ustaz Mu'ti beritahukan pada saya, Abi, kita lanjutkan kajian yang hari itu. Hari itu sudah habis tentang uzur-uzur salat, artinya bentuk kasus di mana salat itu boleh tidak kita lakukan atau boleh terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Itu arti uzur. Di antaranya kemarin karena musafir, karena dipaksa, karena lain sebagainya. Maka masuklah kita materi fikih kajian kita hari ini tentang, kita baca sedikit, babus syurutis sihhatis salati. Ini satu bab menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya salat. Jadi ibu, kita mesti yakin bahawa salat yang sudah kita lakukan itu sah, asalkan sudah kita lakukan syarat-syarat, aturan-aturan main yang telah digariskan dalam pelaksanaan salat. Harus yakin. Cuma adapun hari ini bukan artinya mengajari, mengulang kaji. Mana tahu ada yang terlupakan, ada yang silap. Oh, ma karulum pubur go laganya. Oh, ma ternyata itu enggak saya lakukan. Bagaimana? Nah, ini yang sebagai ulangan kita. Mudah-mudahan yang sudah baca menjadi ulang kaji, yang belum baca menambah khazanah ilmu insyaallah. Kita baca. Ini bab syarat-syarat sahnya salat. Dalam pelaksanaan salat ada dua, ada syarat sah salat, ada syarat wajib salat. Nah, ini beda ibu bapak. Kalau syarat wajib salat 3,
Kalau syarat sah salat banyak. Mana syarat wajib salat? Syarat wajib salat itu 3. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu. Ini syarat wajib salat. Islam yang pertama, yang kedua baligh. Baligh ini sampai batas usia yang dipundakkan hukum agama, wal aqlu yang ketiga berakal. Maka dipahami daripada 3 syarat wajib salat, kalau Islam wajib salat, baligh sudah sampai batas usia wajib salat, berakal wajib salat. Berarti orang yang kafir tidak wajib salat. Orang yang tidak muslim tidak wajib salat. Salat seperti kita, salat muslim. Baligh orang yang sudah sampai batas usia. Makna sampai batas usia, sudah sampai batas minimal dipundakkan hukum Allah, dibebankan hukum Allah. Namanya taklif atau bahasa fikihnya mukallaf. Orang yang sudah dikenakan beban hukum daripada Allah SWT. Ini namanya yang kedua baligh. Artinya anak kecil tidak wajib salat. Kalau sudah batas usia dewasa wajib salat, anak kecil enggak wajib. Cuma walaupun enggak wajib, ada hadis yang sahih, muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'is sanah. Perintahkan anak-anakmu untuk salat apabila sudah sampai 7 tahun. Perintahkan. Maka pukullah mereka dengan pukulan mendidik apabila sudah sampai 10 tahun, apabila sudah sampai 10 tahun dan tidak mau melakukan salat. Ini hadisnya. Tapi secara hukum dasar yang belum balik belum wajib. Tapi seandainya dia melakukan salat, anak kecil melakukan salat, sah. Asalkan cukup cara-cara sah salat tadi, nanti akan kita bahas. Pahalanya untuk siapa? Ada 2 pendapat. Ada pendapat pahala untuk dirinya sebagai bekal dia, walaupun dia belum balik. Tapi ada pendapat satu lagi, pahalanya untuk orang tuanya yang mengajak dia. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mengajak anak itu tidak rugi kita. Merayu anak untuk salat, merayu anak untuk ibadah, membimbing anak untuk ibadah. Dia lakukan ibadah, tidak lalai dia. Kita dapat pahalanya. Kita dapat pahalanya. Kemudian yang ketiga syarat wajib salat itu berakal. Artinya orang waras, orang normal akalnya. Dipahami dari itu, orang yang tidak berakal tidak wajib salat. Dah pegah urung punguh nak wajib salat. Yang king-kim kedro bak jalannya nak wajib salat. Be roh tayu tu. Ya. Roh tayu urung tengah king-kim bak jalan. Kazan, kata bayang ji kim kedro, kena kim. Nya urung yang yupi kai ke punguh ci lagi kan. Ya. Artinya dia tidak ada beban hukum. Orang gila itu tidak ada beban hukum. Tapi dia kan, dia kayak sadar dia. Bukan kayak sadar. Kalau dia berjalan di jalan, itu pasti dia berjalan di tepi jalan. Kan enggak ada orang gila di tengah jalan, pasti tepi jalan dia. Orang gila pun kalau ada mobil dia geser. Tahu dia kalau di tengah jalan ditabrak oleh mobil. Itu memang sudah fitrah. Itu qadarullah namanya, sudah ketentuan Allah seperti itu. Malah orang gila itu makan tetap loyan dia. Ya. Kalau kita ada warung, dia ambil terus kue di warung kita. Memang itu sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. Tapi karena akalnya tidak waras, dia tidak taklif, tidak beban hukum. Ini 3 tadi. Syarat wajib salat Islam, baligh, berakal. Tapi kita enggak bahas secara terperinci. Yang kita bahas ini, syarat-syarat sah salat. Ini mesti kita pahami. Seandainya ada satu dari syarat ini kita tinggalkan, salat kita tidak sah. Salat kita tidak sah. Maka mesti hati-hati. Ini kalaupun nanti ada yang tertinggal, kita minta pada guru kita yang lain supaya diulangkan. Makna syuruti sihhati salati, adapun makna syarat sah salat, artinya la tasihhu salata illa idza tawaffarat hadhihi syurut. Artinya tidak sah salat seseorang kalau tidak dilakukan syarat ini. Tidak sah salat kalau tidak melakukan syarat ini. Kapan kita mulai lakukan syarat ini? Min bidayati shalah hatta nihayatiha. Semenjak sebelum salat sampai selesai salat, mesti ada syarat ini. Kalau enggak sah. Min bidayati shalah hatta nihayatuha.
Semenjak sebelum pelaksanaan salat sampai selesai salat, sampai tuntas kita salat. Ini harus ada syarat ini. Bukan di dalam salat. Kalau sesuatu perkara yang wajib kita lakukan di dalam salat, itu bukan syarat namanya. Namanya rukun. Dalam kaidah usul fiqh, ar-ruknu ma yatawaqqafu ila sihhati salati wa kana juz'an minha. Rukun salat itu sesuatu yang menyebabkan sahnya salat dan dia bahagian dari salat. Itu rukun. Tapi kalau syarat secara usul fiqh kaidahnya asy-syartu huwa ma yatawaqqafu ila sihhati salati laisa juz'an minha. Syarat salat itu sesuatu yang menyebabkan sahnya salat, dia bukan bahagian dari salat. Makanya di sini dikatakan syarat ini mesti terlaksana semenjak belum melakukan salat sampai selesai melakukan salat. Nah, ini syarat. Beda syarat dengan rukun. Kalau rukun, perkara wajib yang kita lakukan dalam pelaksanaan salat. Begitu. Wahya sab'atun. Dan syarat salat itu ada 7. 7 macam syarat salat. Nanti kita baca dulu sampai habis. Tapi kita ambil nanti satu perkara dalam kajian ini untuk kita bahas secara terperinci. Asyartul awalu, adapun syarat yang pertama, dukhulul waqti. Mesti masuk waktu. Ini syarat sah salat. Mesti masuk waktu. Kalau waktu belum masuk, kita salat, enggak sah salatnya. Bahkan selesai salat, ternyata waktu belum masuk, wajib ulang salat. Emang bisa? Bisa. Kasusnya mana? Contoh. Mendung. Bukan tak berarti hujan. Mendung, memang redup. Agak baru redup. Mendung. Jam mati. Ini kita buat kasus harus seperti itu. Kalau enggak paham kasus. Mendung, kemudian jam mati, radio pun Baitur Rahman juga listrik mati, kemudian HP lobot semuanya. Ya, contoh kita buat kasus. Sehingga kita menganggap dzan mukallaf, menganggap ini sudah masuk waktu salat. Kita salatlah. Salat zuhur misalnya, 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Keluar kita dari rumah. Kita keluar dari masjid. Begitu kita keluar, cerah. Matahari cerah. Kita lihat matahari masih belum tergelincir. Mana belum tergelincir? Masih matahari posisinya di ufuk timur, bayang kita di ufuk barat. Karena kalau tergelincir, sudah masuk waktu zuhur, matahari posisinya di ufuk barat, bayang kita lari ke ufuk timur. Itu artinya. Ini ternyata belum. Kita sudah salat. Maka tidak sah salat kita. Apa alasan tidak sah? Karena waktu belum masuk. Waktu belum masuk. Artinya wajib kita ulang salat kita. Ini yang pertama ya. Asyartu tsani istiqbalul qiblati. Syarat yang kedua, syarat sah salat itu adalah menghadap kiblat. Wajib ini. Menghadap kiblat wajib. Tentu bagi orang yang salat dalam kondisi normal. Karena ada kasus-kasus tertentu itu diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Di antara salat yang dibolehkan tidak menghadap kiblat, syarat khauf. Syarat khauf itu artinya syarat dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan. Mana contohnya? Seperti kita sedang salat, tiba-tiba berkecamuk perang. Seperti di Palestin. Allahu Akbar, tuam, tuam, tuam. Suara bom macam itu, ya, sudah kena masjid. Itu boleh. Enggak perlu dirusak salat. Enggak perlu dirusak. Salat terus. Salat terus. Atau di Aceh ini mungkin Nabi? Mungkin. Sedang kita salat, Allahu Akbar. Gerudung, masjid goyang, gempa. Itu enggak perlu rusak salat dalam kaedah fikih. Salat terus. Bagaimana cara? Ambil itu sajalah, keluar terus masjid sambil salat. Hai enggak menghadap kiblat. Sudah ada konsep hukumnya seperti itu. Sudah ada konsep hukumnya seperti itu. Salat terus, enggak perlu dirusak. Udah sampai di luar masjid, lihat lagi posisi kiblat, taruh lagi sajadah, salat terus lagi ketika udah aman. Sah salatnya? Sah. Ini boleh dibaca di fikih manapun. Namanya salatu syiddatil khaufi. Salat dalam keadaan bersangatan takut. Atau mana tahu, alhamdulillah, bapak-bapak
ibu-ibu ada gunung, pergi ke gunung di Selawah, di Sare, tanam pokat, atau di mana-mana lah, di Lepung, ya, ada lampuh bahasa Aceh. Sedang salat di kebun, suara harimau saya depan kita. Nyan bek dong jubah ke mati dalam sembahyang. Nyan bunuh diri namanya itu. Bek dong le nyan. Cok sajadah jaju. Sambil tetap jangan rusak salat, sambil berjalan. Sah dalam konsep hukum. Sah. Hanya kata relau habis kibang kata relau, udah kita rusak. Ya apa boleh buat kalau udah rusak. Tapi seandainya kita ingin mempertahankan tetap dalam keadaan salat, ada konsep hukum tersendiri. Tapi enggak menghadap kiblat, enggak apa-apa. Begitu udah normal lagi, wajib menghadap ke kiblat lagi. Ini konsepnya seperti itu. Apa-apa ibu-ibu jamaah subuh milik Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat kedua. Asyartus talis. Syarat yang ketiga, syarat sah salat itu taharatul 'anil hadatsain, yaitu suci daripada dua hadas. Ini syarat sah salat. Suci daripada dua hadas. Hadas apa? Hadas ada dua. Hadasul asghar, hadasul akbar. Suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Hadas kecil apa? Tidak ada wudu, tidak ada air sembahyang. Itu hadas kecil. Hadas besar, haid, nifas, janabah, wiladah. Itu hadas besar. Haid ya darah haid, darah nifas darah setelah proses persalinan. Karena darah nifas itu kemarin saya baca ketika ngajar ibu di pesantren, darah nifas itu ada sisa-sisa darah haid yang terkumpul dalam rahim. Itu darah nifas. Dalam rahim itu, haid kan darah yang keluar dari bawah rahim. Artinya dalam rahim. Ketika orang sudah dipastikan hamil, terjadi pembuahan, ya, terjadi pembuahan, 40 hari tetap jadi mani, 40 hari jadi darah, dalam Al-Quran dikatakan, 40 hari baru menjadi mudghah. Selama 120 hari pertama, haid itu tidak keluar lagi, kecuali hamil anggur, ya. Haid tidak keluar lagi. Maka haid itu tetap terpendam di dalam rahim selama 120 hari. Berapa bulan tuh, ibu? 4 bulan. 4 bulan itu haid terpendam dalam rahim, enggak keluar lagi dia. Makanya orang hamil tidak haid. Begitu 4 bulan janin sudah terbentuk, dan dalam surah As-Sajdah kalau saya tidak salah ayat 16, Allah berfirman, wa nufikha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Biasa subuh Jumat dibaca ayat itu. Dan ditiupkan ruh ketika janin sudah berusia 120 hari atau 4 bulan. Ketika ditiupkan ruh, wa ja'ala lakumus sam'a, difungsikan pendengaran, wal absar, difungsikan penglihatan, wal af'idah, difungsikan jantung, difungsikan hati. Makanya bayi kalau dah 4 bulan dah berdegup, kita periksa USG dan sebagainya, dah mulai fungsi. Sudah 4 bulan bayi haid tidak lagi menjadi nifas, tidak lagi tersimpan di rahim, tapi haid dimakan oleh janin. Ya, itu dalam Al-Quran disampaikan. Ketika 4 bulan darah haid itu menjadi makanan bayi. Baik bangga adanya ban gagah, hebat kah bangga? Dalam rahim haid apa ju? Darah tak baju nyo bangga bana motor sabo ka bangga katup kaca anali pedih-pedih bago, tidak boleh itu. Makanan kita darah itu. Begitu 4 bulan dalam rahim, janin sudah ditiupkan ruh, itu makanannya darah haid. Makanya enggak lagi keluar. Setelah persalinan nanti baru darah itu keluar, namanya nifas. Nifas itu adalah darah haid yang terpendam. Maka dalam fikih dikatakan hukum orang bernifas sama seperti hukum orang berhaid. Apa yang dilarang, yang diharamkan bagi orang haid, itu pula yang diharamkan bagi orang bernifas. Dan nifas itu paling lama 60 hari, 2 bulan. Kebiasaan 40 hari. Paling cepat selahdah, sekejap mata. Makanya ada orang setelah melahirkan, enggak ada lagi darah, langsung mandi. Artinya haid nifasnya itu sekejap mata. Baik. Syaratnya suci daripada 2 hadas, itu syarat sah salat. Daripada hadas kecil yaitu tidak berwudu,
hadas besar yaitu yang kita sebutkan tadi. Itu yang